Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi ukuran gejala pusat. Kalau sebelumnya kita sudah bahas rata-rata hitung, ukur, harmonik, dan modus. Ini ada satu lagi ukuran gejala pusat yang sebenarnya ini agak membingungkan. Ini ukuran gejala pusat atau ukuran letak ya. Ini namanya median. Kenapa median cukup membingungkan? Masuk ke yang mana? Karena median itu adalah data yang membagi dua barisan data sama banyak. Dia ada di tengah-tengah. Maka kalau tengah-tengah itu biasanya kan pusat data. Tapi karena di tengah-tengah juga dia termasuk ukuran letak. Jadi ya kita deh. Median itu ukuran gejala pusat dan juga ukuran letak. Tapi seperti biasa saya akan ingatkan kembali dulu sebelum masuk ke mediannya bahwa data itu ada dua, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yang bentuknya seperti ini, kelebihannya rincian datanya jelas, kekurangannya kalau datanya banyak, gambaran umumnya sulit untuk diketahui. Nah, kalau data kelompok bentuknya seperti ini, kelebihannya pasti gambaran umumnya gampang diketahui. Tapi kekurangannya rincian datanya hilang. Maka median untuk data tunggal itu adalah, tadi sudah disebutkan, median itu adalah data tengah atau data yang membagi barisan data menjadi dua sama banyak. Maka untuk mendapatkan data tengah itu, yang pertama harus kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Saya sarankan dari yang terkecil sampai yang terbesar aja ya. Walaupun di beberapa buku kamu boleh urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kenapa saya urut terkecil terbesar? Biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya, tentukan kuartil, persentil, atau destil, itu kepake langsung. Ya, jadi saya sarankan urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sudah, hitung jumlah datanya ada berapa. Misal saya punya sebanyak N. Maka median itu ada di mana? Kalau N-nya ganjil, maka median itu ada di data ke setengah dikali N plus 1. Tapi kalau N-nya genap, maka median itu adanya di data ke setengah dikali data ke setengah N ditambah data ke setengah N ditambah 1 yang berikutnya. Langsung aja ya ke contoh ya. Misal saya punya data seperti ini. Ini data yang sama yang saya pakai di materi-materi yang sebelumnya. Tentukan mediannya. Maka urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maaf, ini contohnya kurang bagus karena ini udah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang kalian sudah, maka hitung jumlah datanya ada berapa. Tadi sudah dikatakan bahwa datanya ada sebanyak 11. Dan kalian tahu 11 itu adalah ganjil. Karena 11 dibagi 2, sisanya 1. Jadi masuknya ke ganjil. Maka karena ganjil, nilai mediannya adalah X data ke setengah dikalikan N plus 1. N ditambah 1 itu adalah 11 tambah 1, jadinya 12, dibagi 2, jadinya 6. Maka saya mencari data ke-6. Gimana mencari data ke-6? X ke-6 itu adalah tinggal dihitung dari hasil pengurutan. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Maka X ke-6 itu adalah 50. Ingat, dari hasil pengurutan. Diurut dulu baru dihitung data keberapanya. Gampang ya? Lanjut ya ke data kelompok. Nah, karena di data kelompok
kita sudah punya data yang berurut, maka langkah pertama pengurutan tidak perlu kalian lakukan lagi. Kalian bisa langsung mencari letak mediannya, yaitu setengah dari jumlah frekuensi. Kalau sudah ketahuan, maka hitung mediannya adalah B ditambah P dikali N/2 dikurangi F kapital dibagi dengan F kecil. B-nya apa? B-nya itu adalah batas bawah kelas median. P-nya panjang kelas, N-nya itu frekuensi, F kapital itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi sebelum kelas median, kamu jumlahkan itu. Sedangkan F kecil hanya frekuensi kelas mediannya saja. Ingat catatan, rumus ini hanya untuk panjang kelasnya yang sama. Yang tidak sama, lagi-lagi tidak dapat diketahui. Langsung aja ya, kita ke contoh ya. Contohnya datanya sama yang sebelum-sebelumnya, cuman perintahnya tentukan mediannya. Nah, untuk data seperti ini, ketika kamu mau mencari median, yang harus kamu ketahui pertama itu adalah kelas mediannya, itu ada di sebelah mana. Maka, saya akan tentukan dulu kelas mediannya. Kelas median itu adalah yang memiliki data di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu adalah setengah dikalikan jumlah frekuensinya atau N di sini. Karena datanya ada sebanyak 90, maka setengah dikali 90 itu adalah 45. Maka tugas kita berikutnya adalah mencari data ke 45 itu ada di sebelah mana ya? Ini adalah soalnya. Kita lihat, untuk mencari data ke 45 itu bantuannya adalah frekuensi. Yang kalian perhatikan adalah frekuensi. Frekuensi kelas pertama adalah 23. Ini artinya dari 15 sampai 29 itu ada sebanyak 23 data. Kalau kalian perhatikan kelas kedua, ada sebanyak 22. Itu hanya dari 30 sampai 44. Maka kelas ke-1 sama kelas kedua saya gabungkan, berarti datanya itu sudah ada sebanyak 45 data. Nah, berarti data ke-45 itu ada di kelas kedua. Apakah nilainya 44? Belum tentu. Tadi, rincian datanya sudah hilang. Maka, antara 30 sampai 44 itu hanya ujung kelasnya aja. Kita nggak tahu berapa nilai datanya. Maka, tetap kita harus tentukan kelas mediannya. Maaf, tentukan nilai mediannya. Nah, kalau tepat di 44-nya nggak ada masalah. Tapi kalau kurang, itu yang jadi masalah. Cuman, masalah berikutnya untuk menentukan kelas median, ini kebetulan angkanya pas di 45. Gimana kalau hasil perhitungan kalian itu 45, berapa gitu? 1, 2. Data yang mana yang harus kamu ambil? 45 atau 46? Kebetulan kalau kalian menggunakan data yang ini, data 45 dan data ke-46 itu ada di dua kelas yang berbeda. 45 ada di kelas kedua, 46 ada di kelas ke-3. Yang mana yang harus kamu pakai? Kelas kedua atau kelas ketiga? Atau dua-duanya? Pastinya enggak ya. Median nggak kayak modus. Median itu cuma satu. Terus pakai yang mana? Jawabannya, pilih salah satunya. Dijamin sama. Kamu pakai kelas kedua atau pakai kelas ketiga, hasil akhirnya dijamin sama. Ya, jadi nggak usah takut kalau nanti kelas kamu 45, berapa misalnya kayak gitu, data berapa yang harus saya ambil, 45 atau 46, itu saya jamin hasil akhirnya akan sama. Kamu pakai kelas kedua atau kelas ketiga, gitu ya.
Itu kalau kelas mediannya hasil perhitungannya nggak pas, nggak cantik kayak gini. Oke? Nah, kebetulan cantik, maka saya dapatkan kelas median saya ada di kelas ke-2. Maka tinggal dilanjut. Ini datanya. Kelas mediannya tadi ada di kelas kedua yaitu 3044. Sehingga B-nya adalah 29,5, P-nya 15, N-nya 90, jumlah frekuensi. Nah, F-nya itu adalah jumlah frekuensi kelas sebelumnya, sebelum median. Karena kelas sebelum median cuma 1, 2, 3, makanya nilainya 23. Tapi ingat, kalau ada beberapa, kamu jumlahkan, bukan ngambil hanya kelas sebelumnya saja. Kalau yang F, ini hanya kelas mediannya saja. Maka kalau kamu masukkan ke rumusnya, mediannya itu nilainya 44,5. Tuh kan betul. Mediannya nggak di 44, tapi 44,5. Ya. Itu median. Kalau ada pertanyaan, mangga silahkan langsung diajukan di grup WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalam.